Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yeni Sri Meliati, mahasiswa BI PGSD Universitas Terbuka semester 3. Saya akan memaparkan jawaban tugas 3 prefiktif pendidikan. Di sini terdapat 5 soal yang akan saya bahas. 1. Sebutkan 5 langkah awal yang harus dilakukan guru apabila akan mengembangkan bahan ajar. Yang pertama, menganalisis kebutuhan pembelajaran. Yang kedua, menentukan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, memilih dan mengorganisasi materi. Yang keempat, pengembangan strategi pembelajaran. Dan yang terakhir, 5, penyusunan instrumen penilaian. Yang kedua, jelaskan yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis masalah. Yaitu pembelajaran berbasis masalah adalah pembelajaran yang menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa, di mana siswa belajar tentang suatu subjek melalui pengalaman pemecahan masalah yang kompleks dan nyata. Dalam pembelajaran berbasis learning, siswa dihadapkan pada masalah nyata dan menantang yang mendorong mereka berpikir kritis, menganalisis, dan membaca yang efektif. Yang ketiga, bagaimana pembelajaran pakem dalam perspektif guru. Pembelajaran pakem dalam perspektif guru adalah 1. Guru aktif memantau kegiatan belajar siswa, memberi umpan balik, mengajukan pertanyaan yang menantang, mempertanyakan gagasan siswa. Yang kedua, kreatif mengembangkan kegiatan yang beragam dan membuat alat bantu belajar sederhana. Ketiga, efektif sehingga pembelajaran mencari tujuan pembelajaran. Yang keempat, menyenangkan sehingga anak tidak takut salah, tidak takut ditertawakan, dan tidak dianggap sepele. Yang keempat, jelaskan kerugian yang terjadi jika evaluasi program pembelajaran tidak dilakukan. Adapun kerugian yang terjadi jika evaluasi program pembelajaran tidak dilakukan, yang pertama, guru dan sekolah tidak pernah tahu kualitas program pembelajaran yang ditawarkannya kepada masyarakat. 2. Budaya untuk melakukan perbaikan secara sistematis tidak pernah terjadi karena tidak pernah tersedia informasi yang dapat dijadikan dasar untuk perbaikan. Soal selanjutnya, yang ketiga, para guru tidak tertantang untuk mengembangkan profesionalitas secara berkelanjutan. Mereka hanya bekerja secara rutinitas, satu hal yang sangat bertentangan dengan profesionalitas jabatan guru. Yang keempat, para siswa akan belajar secara rutin karena tidak pernah ada upaya perbaikan sistematis yang dilakukan. Soal selanjutnya, sumber daya manusia yang berasal dari, jelaskan sumber daya manusia yang berasal dari luar SD yang berperan dalam penyelenggaraan pendidikan SD. 1. Pengawas SD, yaitu tenaga kependidikan profesional berstatus pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh pejabat berwenang untuk melakukan pembinaan dan pengawasan pendidikan pada sekolah. Yang kedua, Kepala Dinas Pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan di tingkat provinsi maupun kabupaten bertugas menjabarkan dan melaksanakan kebijakan nasional sesuai dengan kondisi di daerah masing-masing. Kebijakan tersebut tercermin dalam rencana tahunan pemerintah daerah. Yang ketiga, Menteri Pendidikan Nasional. Di sini bertanggung jawab atas pengelolaan sistem pendidikan nasional. Untuk menjamin mutu pendidikan nasional, pemerintah pusat menentukan kebijakan nasional dan standar nasional pendidikan. Yang keempat, Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Lembaga mandiri yang beranggotakan unsur masyarakat yang peduli pendidikan.
Kedua lembaga ini dibentuk dan berperan dalam meningkatkan mutu pelayanan pendidikan meliputi perencanaan, pengawas, evaluasi program pendidikan. Demikianlah pemaparan tugas 3 dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.